Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan dari waktu ke waktu Tuhan terus menggenapi. Dari zaman ke zaman Tuhan terus menggenapi. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Amin. Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Ya, kita tidak tahu kapan hari, jam, waktu, dan lain sebagainya. Kedatangannya itu seperti pencuri. Tapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu dia bisa connect gitu loh. Orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang membaca firman Tuhan, dia akan connect, dia akan merasakan. Makanya di dalam in the twinkling of an eye, kan dibilang begitu ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Tuhan itu dia datang segera. Jadi kita bisa tahu sesungguhnya ya, karena roh Allah ada di dalam diri kita. Kita bisa merasakan, yes Lord, Engkau akan datang segera. Tapi kita tidak tahu jamnya. Tetapi roh kita dengan roh Tuhan itu bersatu. Sehingga kita tahu waktu kapan dia akan datang. Walaupun kita tidak tahu kapan, tapi diri kita connect. Nah, untuk bisa mendapatkan connecting dengan Tuhan, itu perlu dibangun waktu demi waktu. Ya, luar biasa. Ya, adik-adik di tempat ini dibangun karakternya ya. Karakternya mungkin yang pada dasarnya malas, mungkin orang tuanya bawa ke rumah di mana kita berada saat ini untuk pembentukan karakter, bersuka cita, take it, ya, take it or leave it, itu kata orang-orang kalau di dunia kerja. Kalau kita nanti udah ini ya, makin besar ya, makin nanti kuliah kerja. Kalau bos kita datang, kamu mau sungguh-sungguh bekerja enggak? Kalau kerja, kerjakan. Kalau tidak, tinggalkan pekerjaan ini, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, saya puji Tuhan kerja saat ini di perusahaan kantor akuntan publik, di kantor konsultan pajak. Nah, semua itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, jadi jangan pernah membatasi Tuhan. Itu dia. Tuhan, saya kalau nggak mau jadi ini, waduh saya nggak bisa hidup nih. Nah, saya kalau tidak jadi dokter, saya stres. Saya tinggalkan dunia ini. Untuk apa? Ya kan? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat diri kita. Amin. Tuhan tahu masing-masing, karena ayat juga firman Tuhan juga mengatakan, sebelum engkau lahir ke dunia ini, aku telah mengenal engkau. Ya, bahkan dikatakan, aku telah memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Ya, sebelum adik-adik lahir ke dunia ini, Tuhan sudah melihat. Ya, dari bapak dan ibu kita, lahirlah diri kita. Tuhan sudah melihat setiap nama di dalam rumah ini, di dalam diri kita, itu Tuhan sudah tahu anak ini nanti saya akan bentuk untuk menjadi seseorang A atau B. Tapi kalau kita mulai memberontak, kita mulai berpikir, nggak bisa Tuhan, harus cara saya ini. Ya sulit. Jadi ibaratnya kayak bangsa Israel. Kemarin saya pernah ngomong mungkin ke Juan sama Niko ya. Bangsa Israel itu keluar dari Mesir, itu sengaja Tuhan artinya melalui sebuah proses. Tapi yang terjadi dia memberontak, menyembah berhala, ya, dewa-dewa yang di zaman Mesir kuno. Sehingga lama prosesnya, mutar-mutar. Saya pernah ke Israel tahun berapa ya? 2009-2011 Pak Andre. Itu karena kemurahan Tuhan. Setelah saya bisa kerja di perusahaan ini, saya puji Tuhan dapat bonus waktu itu, saya tidak duga. Saya bisa berangkat ke sana. Dan memang ya di sana memang tandus ya di daerah-daerah yang kita jalani. Tapi begitu udah masuk Israel, luar biasa suburnya. Saya juga bingung. Saya waktu itu naik dari Yordania. Ya saya yakin kita semua ini akan ada yang berangkat ke Israel. Amin. Itu Pak. Jadi kita perkatakan, walaupun hal itu mungkin bagi orang, ada saya kenal hamba Tuhan waktu itu, dia dinyatakan oleh hamba, kamu akan dipakai ke bangsa-bangsa. 1 tahun di saya kok nggak berangkat ke bangsa-bangsa katanya. Ya tapi itu perkataan manusia. Ya saya juga nggak ada yang nyangka. Tetapi paling tidak minimal milikilah kerinduan dalam hati kita. Tadi lagu tadi mengatakan seperti rusa rindu akan sungaimu. Seperti demikianlah tanah yang gersang rindu akan aliran. Ya aliran hujan seperti itu ya. Nah setiap kita, saya tidak begitu mengenal, tapi Tuhan mengenal banget ya, istilahnya kenal banget gitu ya. Tuhan mengenal banget diri kita masing-masing.
Nah, tidak ada yang tahu ke depan jadi apa. Tapi setiap kita, Tuhan tahu rencana Tuhan. Ini luar biasa firman Tuhan. Saya tadi berdoa, Tuhan, gitu bangun jam 4, karena setiap jam 4 pagi di Jakarta udah doa fajar, Pak. Makanya tadi saya ajak seberapa yang bisa ikut, ayo gabung. Jadi jam 4, jam 5 setiap hari itu ada doa fajar, ada yang di Belitung, ada yang di berbagai macam, itu gabung di Zoom itu. Ya, jadi saya juga nggak ini ya, karena kesibukan kadang-kadang tidur baru tengah malam karena kantor ya, beberapa hal seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya. Selama Ia dekat, sesungguhnya Ia dekat selalu. Bagi orang-orang yang memang mencari Dia tidak pernah jauh. Ya kan, amin. 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 Tuhan itu dekat. Tuhan itu bahkan sangat dekat, seperti kulit kita di diri kita. Ya, bahkan lebih dekat. Dia lebih tahu daripada orang tua kita mengetahui kita. Jadi jangan ada satu kekecewaan, jangan ada suatu luka hati. Ya, kalau sudah ada luka hati, jangan berlama-lama, cepat balik kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi ketika saya waktu itu tidak berhasil masuk ITB, aduh jujur saya sedih sekali gitu. Karena saya pingin banget masuk teknik lingkungan ITB. Tuhan, kenapa? Masa gara-gara saya mencret, saya nggak bisa ngerjain soal, puluhan soal matematika dasar saya nggak bisa kerjakan waktu itu. Hari pertama itu, hari kedua baru IPA, IPS macam itu ya. Tapi ya sudah, saya belajar menerima gitu ya. Ternyata jalan Tuhan itu membawa kepada hal-hal yang lebih dahsyat, yang lebih besar dari apa yang kita sangkakan ya. Nah, supaya Tuhan itu, apa artinya kita merasakan rancangan Tuhan itu terjadi dalam diri kita, kita harus ada kerjasama dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya kita merasakan, oh ya udah rancangan Tuhan pasti, yes saya percaya, tapi kita biasa-biasa aja. Nggak bisa. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Sama kalau kita kerja sama tim, mungkin udah dibentuk gugus tugas ya di rumah ini ya, mengepel, saya lihat tadi menyapu segala macam. Kalau nggak ada kerjasama nggak akan terjadi, ya kan? Sama Tuhan juga begitu. Kita nggak bisa hanya menyatakan, oh Tuhan, Engkau adalah Allah yang akan menyediakan segala kebutuhanku. Saya diam-diam aja, saya biasa-biasa aja. Nggak akan bisa. Tuhan adalah Tuhan yang bekerja sama. Dia juga punya teamwork. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus saja ada 3 tapi Esa, iya kan? Dia datang wujud sebagai manusia, dia kembali Roh Kudus yang turun. Itu luar biasa, satu kesatuan seperti itu. Nah, kita juga begitu. Setiap kita dengan Tuhan, kita harus kerjasama. Tuhan mengatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi kalau kita ada hal-hal yang kurang, ya kita sebagai manusia tentu punya banyak. Ya selama dari ini ada, tetap akan ada yang namanya kelemahan, ya kan? Karena kita masih hidup di dunia ini. Tetapi kita nggak bisa berlama-lama, kita harus tinggalkan. Sedikit demi sedikit, ya kan? Kan ada lagunya tuh. Ada yang tahu nggak lagunya? Makin hari makin cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus. Ya. Cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus. Ya, seperti itu. Jadi hari demi hari, sedikit demi sedikit, ya kan, kita meninggalkan, ya, kita tetapkan bahwa saya tidak akan melakukan hal-hal yang jahat lagi di mata Tuhan. Ya, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang sesuatu yang melenceng, tinggalkan. Dengan cara apa? Kita rajin baca firman Tuhan. Ya mungkin setiap hari ada mungkin 5 pasal ya, atau berapa gitu ya, 1 pasal, baca terus. Ya, saya jujur agak sulit, tetapi ketika ada program membaca 5 pasal per hari, saya coba ikuti gitu ya. Kerjaan tinggalkan, ya puji Tuhan sudah hampir semua. Jadi bayangin itu, baru di saat-saat seperti ini saya sudah bisa mulai menyelesaikannya. Tapi kalian yang masih muda, jangan pernah itu ya, jangan pernah itu nanti, lakukan dari saat ini. Amin. Nah, dikatakan baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Luar biasa, Tuhan Yesus kita adalah Allah yang memberikan kelimpahan, ya, kelimpahan kasih karunia, berkat dan pengampunan.
Nah, kemudian dikatakan ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, ya, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ini yang tadi saya sampaikan, ya, rancanganku bukanlah rancanganmu, ya, jalanku bukanlah jalanmu, ya kan? Dan jalanmu artinya jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Jadi kita harus pegang, ya, firman Tuhan ini. Ketika kita merenungkan, kita perkatakan firman Tuhan, maka ia akan menjadi kenyataan dalam diri kita. Jadi nyatakan mulai dari sekarang kerinduan hati kita. Tadi yang kemarin tadi malam ingin menjadi masuk tentara, ingin musik, ya, yang di Bandung tadi ada kita doakan. Kemudian siapapun dari kita mulai perkatakan di dalam doa penyembahan kita. Nah, di ayat 9 tadi kita sudah baca, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kita bisa memandang bumi dan langit ini seperti apa begitu, ya. Ya kan? Bumi yang kita tempati ini dan langit yang kita lihat itu luar biasa. Kalau yang sudah pernah naik pesawat, itu tinggi sekali langit. Pesawat makin tinggi, makin lagi tinggi langit itu. Jadi seperti jarak tingginya itulah rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Luar biasa, ya, luar biasa sekali. Jadi kita harus memegang rencana atau rancangan Tuhan. Ya, kita percaya, kita imani dari sekarang, Tuhan, saya percaya saya akan menjadi apa yang Engkau mau. Saya ingin atau saya merindukan untuk menjadi A. Saya ingin rindu menjadi seorang polisi. Saya akan rindu menjadi seorang misionaris. Kemarin tadi malam ada yang menyampaikan. Tuhan tidak akan pernah tutup mata dengan kerinduan seseorang yang dia nyatakan. Biarlah itu menjadi kenyataan di dalam rancangan Tuhan. Ya, jadi tidak akan ada pernah yang sia-sia. Pegang itu dari saat ini dan terus nyatakan di dalam Tuhan. Ya. Dengan kita rindu supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Kita juga tentu nggak mau menjadi seorang robot, ya, melakukan kayak Robocop, melakukan apa yang ini di program. Tapi kita juga harus ada, kita merasakan, menikmati. Ya, kita menikmati. Tuhan juga nggak mau, ya. Ya, Tuhan tidak mau kita ini menjadi, makanya dibilang ada kan free will, kehendak bebas. Kita nggak mau juga kita kayak di setel robot tuh jalan tunung. Saya pernah waktu itu, saya pernah kena COVID, Pak. Kemarin itu saya kena COVID. Aduh, saya juga nggak nyangka, saya nggak kena. Nggak mungkin karena udah mau habis COVID, malah kena. Nah, waktu itu saya pusing. Saya tinggal di apartemen itu pusing, panas sampai 40. Saya naik, begitu sampai rumah sakit, Bapak positif, nggak boleh keluar. Enggak, saya mau itu kalau kita di rumah itu isolasi mandiri, isoman, nggak diizinkan. Kenapa? Lah, nanti kan kayak pencet lift orang bisa. Nah, ya udah, saya di rumah sakit, ya. Terus orang lain kok keluar masuk, kok saya masih belum, 2 minggu lebih itu mungkin. Nah, terus yang datang ke saya siapa? Yang datang robot. Saya bingung juga ini, kok bisa di rumah sakit ada robot mau di depan itu nganterin obat. Saya ajak ngomong nggak bisa. Udah kan, hey robot, saya candai juga. Bot, gimana nih? Dia bengong aja gitu. Gitu. Kepentok pintu. Duk. Robotnya kepentok ya. Dia nggak ngerti. Dia maksudnya mau ke sini kejedut. Terus putar balik lagi baru jalan. No ke sana terus. Nah, di layarnya itu ternyata ada gambar orang, susternya ternyata yang remote. Dari jarak kita nggak tahu mana orangnya, suster nggak ada. Gitu. Nah, itu saya geli juga, itu berapa kali datang nganterin obat. Jadi coba yang zaman sekarang udah bukan suster perawat lagi yang ini kan, itu kalau dia malam, kalau pagi nggak robot gitu, itu beneran. Nah, itulah. Jadi Tuhan nggak mau kita seperti robot gitu, ya. Saya dengan cerita itu jadi teringat gitu, ya. Ya, puji Tuhan saya juga jadi merasakan damai sejahtera. Setelah itu saya sembuh.
itu Tuhan memberkati lewat hamba-hambanya juga yang ikut mendoakan seperti itu ya. Nah, jadi kita jangan jadi seperti robot. Ya udah, saya memang seorang yang disuruh baca Alkitab, baca Alkitab. Saya disuruh nyapu, nyapu. Saya disuruh ngepel, ngepel. Enggak seperti itu. Ya, tapi kita diberikan menikmati. Kita enjoy gitu loh. Ini bagian yang luar biasa saya lakukan saat ini. Ketika saya membersihkan pel, demikianlah Tuhan, Engkau membersihkanku dari segala kesalahan dan dosaku. Seperti itu. Iya kan? Saya melakukan itu tiap hari juga gitu kan. Ngepel. Tuhan, saya lihat ada kecoa tadi di situ. Saya sendiri tidak mau ada kecoa di sini. Saya angkat itu, saya bersihkan. Demikianlah hati Tuhan. Tuhan juga nggak mau ada kecoa dalam diri kita. Ya kan? Apalagi udah jadi bangkai gitu ya, misalnya berhari-hari, dia angkat itu, ya dia bersihkan diri kita, ya. Sampai tadi malam saya lihat itu pakai kaki udah kincong, digosok lagi, kincongnya udah tingkat level berapa itu kayak kita makan, ya kan, luar biasa gitu loh, udah bersih, gosok lagi tekanan pressing gitu, ya kan, ditekan gitu lagi, sampai mungkin orangnya udah menjerit-jerit itu bakteri di situ, tidak saya udah bersih. Ya kan? Seperti itu. Jadi mungkin pernah dengar apa yang dikatakan itu profetik ya. Ya. Percayalah bahwa apa yang kita kerjakan sekarang itu adalah salah satu tindakan profetik. Pada saat kita mengepel, pada saat kita mencuci baju, kita memasak, itu lakukan itu sebagai tindakan profetik diri kita, bahwa Tuhan juga akan melakukan untuk diri kita dan buat orang lain. Amin. Amin. Ya, perkatakan itu dan tidak ada yang mustahil. Pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Bukan satu kebetulan ada di daerah Cianjur, daerah yang ya sekitar sekeliling ini ya kaum Kedar berada. Tidak ada yang mustahil. Ya, satu demi satu orang di luar Tuhan akan masuk di dalam Tuhan. Perkatakan itu. Tidak ada yang mustahil, mulai dari setiap kita pada saatnya, kalaupun harus kelas 3 SMA nanti lulus dan pergi ke tempat lain, di tempat lain itu lakukan pekerjaan Tuhan. Tetap lakukan dan jangan tinggalkan Tuhan. Jangan nanti pada saat kuliah malah kenal manusia-manusia yang lebih banyak, ke bawah arus. Tolong, pegang itu dari saat ini. Tekadkan dalam hatimu bahwa apa yang dilakukan saat ini, pembentukan karakter Kristus ini, itu menjadi modal nanti pada saat kuliah nanti, pada saat bekerja, ya jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan, ya karena Tuhan datang itu bisa dua hal, kedatangan Tuhan dan kedatangan secara pribadi, ya orang tidak tahu juga usia seseorang, ada yang meninggal tiba-tiba, ada yang meninggal dalam waktu yang tidak disangka-sangka. Tetapi selalu kita harus siap sedia. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan, kita masuk ada satu ayat yang saya mau sampaikan dari Mazmur 127. Ya, Mazmur 127 ayat ke 4. Ya. Amin. Mazmur 127 ayat 4. Kita baca sama-sama. Kalau sudah menemukannya, katakan amin. Amin. Mari kita baca sama-sama Mazmur 127 ayat 4. Sudah ketemu semua? Amin. Amin ya. 1, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ya, amin. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Nah, ini kalau zaman peperangan Israel ya zaman dulu, tentu ya pertempuran itu dimenangkan ditentukan oleh jenis apa namanya itu alat peperangan gitu ya. Nah, jadi dalam hal memanah gitu ya, anak-anak panah di tangan pahlawan, maka busurnya itu semakin kuat rentangannya itu ya, semakin tegang itu senar atau alatnya itu ya, maka kekuatan anak panah ini
akan lebih meluncur, kecepatan speednya itu lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Nah, artinya kita harus konsisten. Ya. Karakter kita itu menentukan seberapa jauhnya, seberapa tepatnya fokusnya. Tuhan sebagai seorang pahlawan, dia mau merenggangkan kekuatan busur itu, ya, kekuatan anak panah itu. Begitu itu dilepaskan, dia akan tembus kepada sasarannya. Maka saya percaya setiap adik-adik di ruangan ini menjadi anak-anak panah di tangan Tuhan. Ya. Aminkan itu dan percaya Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Ya. Sehingga kalian ini nanti akan menjadi alat Tuhan, ya, yang menjadi misionaris, menjadi tentara, menjadi dokter, menjadi alat Tuhan di negara. Ya. Tidak ada yang mustahil. Bahkan orang-orang yang mungkin akan bekerja di dunia sekuler atau di dalam dunia usaha sekalipun. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita diberikan kekuatan baru dan kita sudah punya komitmen, kita harus konsisten, ya, kita harus berkomitmen dan kita harus konsekuen. Ya, itu C3 atau bisa dibilang K3. Ya, K3 bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, C3 bahasa Inggrisnya itu adalah komitmen dulu, ya. Kita harus punya komitmen ya untuk menjadi seorang anak, ya, anak Tuhan yang bergerak maju menurut kehendak rencana Tuhan. Kemudian kita harus konsekuen, ya. Konsekuen itu punya tanggung jawab, ya. Masing-masing kita diberikan tanggung jawab, kita lakukan. Dan yang ketiga itu harus ada konsisten. Ingat itu, ya. Harus dimulai dengan komitmen. Kalau nggak ada komitmen, untuk apa? Lebih baik kita pulang aja kampung, ya kan? Kayak kita, iya, tidak, seperti itu, ya. Komitmen, aku komit Tuhan baca Alkitab, aku komit Tuhan menyapu dengan bersih sampai kinclong, aku komit Tuhan tidak akan bisa melihat yang kotor pada tempatnya, aku komit Tuhan akan membersihkan kotoran di depan rumah, aku komit Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabku sebagai seorang koordinator. Pasti di sini kan ada koordinatornya, ya. Ada jenjangnya seperti itu. Saya komit Tuhan untuk mau menerima omelan. Saya komit Tuhan tidak akan membalas kejahatan dengan sakit hati. Komit. Kalau nggak bisa komit, sulit, gitu. Jadi Tuhan juga mau melakukan pada saat kita komitmen, ya. Itu camkan itu, karena itu banyak disampaikan, ya, oleh hamba-hamba Tuhan, yaitu komitmen dalam diri kita masing-masing. Apa yang saya harus komit, tulis di kertas. Saya mau komit ini, saya tidak akan lagi melukai orang lain, mulut ember misalnya, gitu, ya, ngomongin orang, terus hal-hal yang kita suka memperbincangkan orang lain yang tidak baik, ya. Komit. Setelah kita lakukan komitmen, kita apa? Harus konsekuen, ya. Konsekuen itu kita harus bertanggung jawab, ya. Kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi bagian kita. Konsekuen dong. Kamu kan udah ngomong begini, masa tiba-tiba berubah? Kamu nggak konsekuen namanya. Nah, seperti itu. Saya setiap kita minggu kedua dan minggu keempat, kalau semua pada punya handphone nggak? Nah, itu ada radio Pelita Kasih. Pernah dengar nggak radio Pelita Kasih? Itu gelombangnya, catat ya, 96,3 RPK FM. Nah, sekarang dia sudah streaming. Jadi udah masuk, ada di Zoom di Play Store, ya, kita bisa dengar. Nah, kita setiap minggu kedua, minggu keempat kita on air, Pak. Bu, saya sama Pak Ferdinand. Jam catat 19.15 sampai 19.45. Nah, kita ada di situ, bisa dilihat di YouTube live, ya. Ini live seluruh dunia. Karena udah streaming, gitu, ya. Nah, kita bisa ikuti itu, ya. Kita menyampaikan kabar baik, menyampaikan misi Tuhan untuk hidupku, seperti itu, ya. Nah, jadi yang ketiga apa setelah kita konsekuen? Yaitu
Konsisten. Nah, itu pernah mungkin ada. Kalau cuma sampai di situ aja tapi tidak konsisten ya susah. Dia hanya kayak angin sepoi-sepoi begitu ya. Ya apa dia orang ngomong iya dia ngikut apa begitunya dia nggak punya sesuatu yang pendirian yang tetap. Tapi yang dibutuhkan adalah konsisten, yaitu melakukan setiap hal secara terus-menerus ya, harus konsisten sampai Tuhan menggenapi janjinya dan terus berlangsung. Gitulah. Satu apa? Komitmen ya, kedua konsekuen, dan ketiga konsisten. Haleluya. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Musik bisa